Bab 437 Timbangan Pemahaman. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Sylvie Indrath. Portal kompas melilit aku, memeluk aku dan menarik aku masuk. Peralihannya mulus, tidak seperti portal kuno yang tersebar di sekitar Dicaten. Di sisi lain, aku mendapati diri aku berada di dunia yang indah yang tampaknya lebih mungkin ditemukan di Epeotus daripada di Dicaten atau Alakria. Pepohonan yang menjulang tinggi, pucuknya tidak terlihat dari dasar hutan, tumbuh dari danau yang luas dan sebening kristal. Itu adalah salah satu hal terindah yang pernah aku lihat. Seperti gambar. Seperti pulang ke rumah. Bahkan saat aku mengakui keanehan pemikiran ini, aku sudah kehilangan fokus pada pemandangan. Kabut ungu menutupi mataku, seperti tirai yang diturunkan. Tubuhku terasa kaku dan jauh, di luar kendaliku. Aku merosot, lalu tersentak tegak. Hutan itu hilang. Di atasku, kehampaan eterik terbentang hingga tak terhingga ke segala arah. Kakiku tidak bertumpu pada tanah yang kokoh tetapi air yang halus, buram dengan pantulan langit ungu. Saat aku mengakui air, aku turun ke dalamnya. Tidak ada percikan, hanya tekanan dingin yang menyelimutiku dari kaki ke atas. Aku mencoba berenang, mencakar jalan kembali ke permukaan, tetapi anggota tubuh aku meluncur melalui air tanpa menciptakan gaya ke atas yang diperlukan untuk mendorong aku. Mataku terbakar, paru-paruku sakit, dan kepanikan mengancam akan menguasaiku. Air, padat seperti tinta, terbelah. Sebuah tangan terulur ke arahku, tapi itu tidak terbuat dari darah dan daging. Rasanya lebih seperti angin eterik yang dibentuk menjadi perkiraan lengan dan tangan. Itu tidak masalah. Aku mengambilnya. Kulitku tertusuk-tusuk seolah-olah aku telah mengambil kristal mana bermuatan di mana anggota badan eterik menyentuhku. Lalu aku bangkit, menarik diri dari air, dan kembali keluar di bawah langit kosong. Batuk yang hebat menyiksa tubuhku, dan aku berjuang untuk menyekat cairan kental dari mataku. Napas. Tenangkan hatimu. Mengontrol. Berkedip cepat, aku mencoba melihat sosok di hadapanku, yang tangannya masih kupegang, atau lebih tepatnya, yang tangannya masih memegangku. Jari-jari kaki aku tenggelam ke dalam air, dan tanpa dukungan mereka, aku akan jatuh sekali lagi. Kekuatan ini akan menelanmu utuh jika kamu membiarkannya. Mengontrol. Pembicaranya adalah seekor naga, tapi tidak, dia adalah humanoid, sedikit lebih tinggi dariku, tanduk angin ungu tua menyembul dari rambut kecubung, namun, pada saat yang sama, dia tampak seperti makhluk iblis besar yang menatap ke bawah. Padaku, ketiganya sekaligus, mungkin, atau berubah dari satu ke yang berikutnya dalam urutan yang cepat, kecuali itu adalah tipuan angin yang berputar-putar yang membentuk tubuhnya, atau... Aku menggelengkan kepalaku dan tenggelam sedikit lebih dalam ke dalam air saat cengkeramannya mengendur. Aku tidak mengerti, memori yang jauh dan kabur waktu muncul. Sylvia, Ibu. Bibir yang diukir angin berputar, tidak jelas. Identitas kamu ditempa dari kontradiksi. Baik naga maupun basilis, Asura yang terikat pada manusia, lahir dua kali dan dua kali beradaptasi dengan kekuatan aether. Kamu memesan dari kekacauan, tetapi sifat alam semesta ini adalah entropi. Kontradiksi ini, paradoks ini, akan selalu berusaha memisahkan kamu. Ayah dan kakek, naga dan manusia. Vivum dan Aefum. Aku mendengarkan dengan cara yang sama seperti seorang anak mendengarkan percakapan antara orang dewasa, aku mendengar kata-katanya tetapi tidak dapat memahaminya sama sekali. Siapa kamu? Tanyaku lagi, dan kakiku semakin tenggelam, air sehalus kaca membelai pergelangan kakiku. Aku tidak ada, tapi kamu. Dan kamu tidak akan pergi jika kamu terus fokus pada semua hal yang salah. Kamu dan kamu sendiri dapat menjaga diri agar tidak tenggelam selamanya. Aku memejamkan mata, tetapi alam eterik, hamparan air yang tak berujung, dan sosok itu masih terlihat jelas di hadapan aku. Aku minta maaf. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, kamu harus berdiri sendiri. Aku tidak bisa berjalan di atas air, protesku sambil mengintip air di sekitar pergelangan kakiku. Tidak ada air. Aku ingin berdebat, menunjuk cairan yang menyusul aku dan mengeluarkan jawaban sarkastik. Tapi aku menahan diri, mengingat apa lagi yang dikatakan sosok itu. Bernapas. Mengontrol. Aku melakukannya, atau setidaknya aku mencoba. Aku hampir tidak berada dalam posisi yang cukup nyaman untuk mencari perhatian penuh, tetapi aku mulai dengan napas aku. Ketika aku menguasai itu, aku bergerak keluar, memegang satu otot, satu anggota tubuh pada satu waktu. Akhirnya, aku menarik diri sehingga kaki aku keluar dari air. Mempertimbangkan apa yang dia katakan, aku mendekati solusi yang paling jelas terlebih dahulu. Jika apa yang aku lihat tidak nyata maka, aku dalam pikiran aku sendiri, bukan. Ketika aku berada di alam eterik bersama Arthur, satu-satunya gangguan dari ruang eterik kosong adalah satu zona reliktem yang terlihat dari luar. Tempat ini serupa, tetapi tidak sama. Nafasku menjadi stabil. Kakiku terasa lebih kokoh. Aku menurunkannya sampai sol menyentuh air dingin. Jadilah stabil, pikirku, baik untuk diriku maupun air. Dagingku menempel di permukaan kaca. Itu bertahan. Aku berdiri di atas air seperti ketika aku pertama kali muncul di sini, pada saat itu sebelum aku mengenali lantai apa adanya.
Persepsi aku tentang lantai telah menyebabkannya berubah, mengambil karakteristik yang aku harapkan darinya. Seperti bagaimana mana bereaksi terhadap niat tujuanku dan ekspektasiku secara bersamaan. Kamu punya banyak pertanyaan. Ini adalah percakapan kamu untuk memimpin. Tanya mereka. Pemahaman adalah bagaimana kamu akan mengambil kendali. Waktu sangat penting. Waktu, pikirku, kata yang memicu ingatan yang lebih dalam, sesuatu yang setengah hilang dan hanya ditemukan sebagian. Bahkan waktu membungkuk sebelum takdir. Kamu, itu suaramu yang kudengar dalam kehampaan. Apa yang kamu maksud? Aku bertanya. Waktu adalah anak panah. Garis-garis terbentuk di udara di sekeliling, angin terlihat, menggambar bombardir panah yang ditembakkan melewati kami, semuanya bergerak ke arah yang sama. Aku menatap, tidak dapat memahami kata-kata sosok itu, tetapi semakin lama aku melihat, semakin aku memperhatikan anak panah. Beberapa bergerak sedikit lebih lambat atau lebih cepat, dan yang lainnya tidak lurus sama sekali. Mereka melengkung, masuk dan keluar dari jalur panah lain. Kapasitas bawaan aku untuk mempengaruhi aether di jalur Vivum telah menurun, kata aku, menyuarakan pikiran tidak nyaman yang telah tumbuh dalam diri aku sejak aku kembali. Kamu mengatakan bahwa, bakatku telah beralih ke Aevum. Menurut apa yang aku diajarkan, ini tidak mungkin. Banyak hal yang dianggap mustahil sampai menjadi nyata. Orang bodoh bersikeras bahwa realitas harus sesuai dengan harapan mereka, sedangkan orang bijak tahu bahwa pengetahuan tentang realitas kita terus berkembang, tanpa batas waktu dan tanpa akhir. Panah melengkung tajam ke bawah dan mulai jatuh sebagai tetesan hujan, dan di mana hujan mendarat, itu mengungkapkan garis besar sebuah bangunan. Kurangnya warna, kontras, atau detail, butuh beberapa saat bagi aku untuk mengenali bentuk kastil terbang di Caten di atas kanopi bis Glades yang lebat. Awan eterial melayang di atas kepala, tertiup angin dan gelap. Air di bawah memantulkan garis besar yang ditarik hujan di atas. Dari semua tempat yang pernah kutinggali, Zestier, Sirus, Gunung Geolus, kastil terbang menyimpan kenangan terkuat bagiku. Aku menikmati berada dekat dengan bis Glades, tempat aku berburu selama bertahun-tahun sementara Arthur bertualang. Ada keajaiban di tempat itu, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan kuno, dan aku juga menikmatinya. Tapi kebanyakan, disitulah aku tumbuh menjadi diri aku sendiri. Mataku kembali fokus sebagai sosok yang tidak jelas, sekarang menjadi makhluk yang menjulang tinggi dengan tanduk besar, saat dia menghilang masuk dan keluar, angin eterik menyebar dalam hembusan angin yang kacau. Waktu juga terbatas, sumber daya yang paling terbatas. Saat pikiran kamu mengembara lebih jauh dari sini, pasir berlari lebih cepat. Kamu masih dalam bahaya. Bahaya apa? Aku bertanya. Tempat apa ini? Apakah kamu membawa aku ke sini? Entropi. Apakah itu jawaban untuk satu pertanyaan atau ketiganya? Tanyaku cepat, berusaha memaksakan diri untuk hadir, menahan satu pikiran dalam benakku pada satu waktu. Tapi kastil perlahan-lahan dihancurkan di latar belakang, dan hatiku tenggelam memikirkannya. Zestier dihancurkan, hanya debu dan abu, Sirus diambil oleh Alakrians, dan kastil terbang dihancurkan oleh Kadel. Pembunuh ibuku, pikirku getir. Sosok itu semakin memudar, angin semakin liar. Maafkan aku, desahku, memejamkan mata dan fokus pada gambar. Dalam pikiranku, dia adalah naga putih cantik dengan mata lavender. Ketika aku mengintip melalui kelopak yang setengah tertutup, sosok itu kembali stabil. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Apa yang perlu kamu ketahui? Aku menggelengkan kepala. Itu terlalu terbuka, terlalu luas. Aku belum kembali cukup lama, tidak sepenuhnya mengerti apa yang dibutuhkan. Hanya, apa itu takdir? Tanyaku sambil menahan napas. Suara itu berbicara. Kebisingan kata-katanya memasuki telingaku. Aku berkedip beberapa kali, kepalaku terkulai tak berdaya saat aku menatap sosok itu. Hanya itu, kebisingan, tetapi tidak ada makna atau pengertian. Aku menggelengkan kepala lagi. Aku terdiam, berjuang bahkan untuk membentuk pemikiran yang koheren saat dengungan tak berarti dari penjelasan sosok itu masih menggeliat di otakku. Tidak seperti Jin, kamu tidak bisa membangun istana di udara. Kurangnya landasan untuk membangun wawasan seperti itu, tidak ada harapan bagi kamu untuk memahaminya. Aku menarik napas panjang yang bertentangan. Udara berbau jeruk yang membara dan terasa seperti ozon. Sekarang, kastil terbang, yang hanya ditunjukkan oleh titik-titik hujan eterik yang memercik ke atasnya, tidak lain hanyalah reruntuhan batu bata dan pecahan batu yang mengorbit. Satu hal mulai masuk akal bagi aku, setidaknya. Percakapan ini, aku yang membuatnya, bukan. Kamu tidak dapat memberikan informasi secara sukarela. Kamu tidak di sini untuk memberitahu aku sesuatu yang spesifik. Aku harus mengajukan pertanyaan yang tepat kepada kamu. Di satu sisi, meskipun mungkin tidak ada pertanyaan tepat yang spesifik, hanya pertanyaan yang membawa kamu lebih dekat ke wawasan atau mendorong kamu lebih jauh darinya. Mengapa kapasitas bawaanku terhadap Vivum berubah? Tanyaku, memutuskan jalan ke depan. Sosok itu sekarang humanoid, tubuhnya yang ditarik angin kurus dan anggun, fitur wajahnya tajam tetapi detailnya tidak jelas. Hanya orang yang telah berkembang jauh di jalur Aevum dalam pengetahuan eteriknya yang dapat berada di dua tempat sekaligus, memisahkan tubuh dan jiwa untuk mengejar pengetahuan di luar jalur panah waktu mereka sendiri.
Bepergian seperti yang kamu lakukan dan kembali meninggalkan tanda wawasan ini pada semangat kamu seperti perjalanan panjang membangun kapalan di tumit kamu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dan ketika tubuhku direformasi, hubungan rohku dengan Aefum lebih kuat daripada hubungan tubuhku dengan Vivum, kataku, melanjutkan dari bagian terakhir sosok itu. Aku pikir aku mengerti, tetapi pemahaman itu lemah, melayang di ujung kesadaran aku. Tapi, aku tidak merasa memiliki wawasan tentang Aefum. Kemampuanku untuk menyembuhkan. Hujan eterik surut, tertiup angin kencang yang terlihat. Garis-garis angin yang berputar-putar menjadi lurus dan menjadi garis-garis ungu tua dari paku-paku tajam yang menonjol dari kegelapan. Anak sungai kecubung menetes ke bawah paku dan menetes dari ujungnya yang tajam ke dalam air kaca yang dingin. Itu darah, meskipun aku tidak begitu yakin bagaimana aku tahu. Aku mulai bergerak, berjalan melewati padang paku seolah-olah dalam mimpi, takut siapa yang mungkin kutemukan terjepit di bawahnya, Alea Triskan, Cynthia Gutski, Alduin dan Merial Eralit, Arthur. Sosok itu berjalan di sampingku dalam bentuk naga besar, setiap langkahnya mengeluarkan riak di permukaan air. Kamu ingat banyak pelajaran menyakitkan dalam hidup kamu, tetapi apa yang kamu alami dalam perjalanan spiritual kamu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Wawasan itu dijalin ke dalam jalinan keberadaan kamu, tidak dibakar ke dalam jaringan lunak kamu oleh urutan tertentu dari neuron yang menembak. Namun, itu masih ada. Paku-paku, berdenyut dengan setiap hembusan angin eterik yang membentuknya, tampak semakin dekat dan semakin dekat kemanapun kakiku membawaku, bahkan ketika aku berhenti sepenuhnya. Segera, mereka hampir menekan ke kulit aku. Agrona dan Keses, mereka mencari wawasan ini, bukan? Saat aku berbicara, sebuah paku menekan tenggorokan aku. Mengapa aku bisa mendapatkan apa yang telah dicoba dan gagal oleh Asura lain begitu lama? Takut. Aku melihat paku-paku di sekitar aku tetapi tidak merasa takut. Bukan ketakutanmu. Milik mereka. Ketakutan telah lama mengakar mereka di tempatnya. Keses telah membuat dirinya dan orang-orangnya tidak dapat diubah karena takut akan perubahan yang mungkin terjadi, teror dari luar. Agrona, dalam ketakutannya, berusaha mengubah dirinya sendiri dengan mengorbankan semua orang lain, membakar dunia sebagai bahan bakar untuk kenaikannya sendiri. Keduanya tidak mampu mengambil risiko dan pengorbanan diri, sehingga mereka tidak mampu memperoleh wawasan baru. Aku mengambil langkah ke depan, dan duri di tenggorokanku surut. Kemanapun aku berjalan, paku-paku itu terbuka dari aku. Tapi mereka adalah dua makhluk paling kuat di dunia ini. Apa yang mereka berdua takutkan? Satu sama lain. Sosok itu terurai di tepinya. Fokus. Itu adalah cerita untuk lain waktu, dan tidak terkait dengan apa yang perlu kamu capai saat ini. Aku melakukan seperti yang diperintahkan sosok itu, mempersiapkan diri untuk mengajukan pertanyaan yang sudah ku ketahui jawabannya. Jika aku berisiko terurai karena semua kekuatan lawan yang membentuk aku, maka wawasan itu akan hilang, bukan? Bukan hanya kamu. Tidak pernah hanya kamu. Kamu terikat. Tiga bagian dari satu kesatuan. Spatium, Vivum, Aefum. Aether, aku menarik napas. Arthur, dan Regis. Dan aku. Naga itu menganggukkan lehernya yang panjang dan anggun. Dengan setiap langkah dia melewati paku yang terlepas, larut menjadi angin dan hanyut. Aku berhenti berjalan melalui bidang paku, dan paku itu meleleh seperti es. Dan ini penting, tidak perlu. Untuk pemahaman tentang takdir. Wajah humanoid sosok itu menunjukkan senyum hangat. Aku menyadari kami masing-masing berdiri di genangan air kecil sekarang. Angin eterik membentuk sesuatu di antara dan di sekitar kami, lengan panjang di atas dan mangkuk di bawah, berisi air. Balok pusat antara, dan skala, gumamku, menatap titik tumpu. Sosok itu adalah naga besar lagi. Skalanya jauh lebih rendah di sisinya daripada sisiku. Hanya orang yang telah menguasai jalur Aefum, Vivum, dan Spatium yang dapat mulai memahami dekrit takdir keempat. Tetapi tidak ada satu makhluk pun yang dapat menempuh tiga jalur sekaligus. Tetapi jika tiga menjadi satu, secara mental, aku memetakan jalur percakapan kami sejauh ini, dan pikiran aku terpaku pada satu titik. Itu kembali ke entropi, bukan? Sifat dari segala sesuatu. Panah waktu. Gerakan dari keteraturan ke ketidakteraturan, dari bentuk ke tanpa bentuk. Penghancuran struktur. Kau menyarankan ada bahaya Arthur, Regis, dan aku berpisah, pikirku keras-keras, menatap mata kosong sosok itu yang ditarik angin. Tapi, tidak semua hal dibagi dengan entropi. Bukankah itu juga proses di mana segala sesuatu bergabung dan menetap, menjadi lebih homogen? Perhatikan bahwa skala pemahaman kamu belum bergeser. Berpikir lebih dalam, lebih jauh. Aku berjuang untuk melihat kemana arahnya atau mengapa cukup penting bagi aku untuk berbicara dengan sosok fana tanpa nama di benak aku yang mungkin atau mungkin bukan roh tanpa tubuh ibu aku yang berkomunikasi dengan aku melalui alam eterik. Tetap saja, aku mencoba. Maksudmu aku harus menahan diri melawan kekuatan lawan ini, yang mengancam akan menghancurkanku, tapi aku juga harus menyatukan kita. Regis adalah kekacauan, perwujudan entropi yang hidup, manifest kehancuran, dan Arthur adalah, aku tersenyum, merasakan mataku berkerut di sudut, masih sangat manusiawi. Dia sudah terbukti sekali bahwa dia akan mencabik-cabik dirinya sendiri, sel demi sel, untuk mengalahkan musuhnya, membakar dirinya dari dalam jika perlu.
Rasa pelestarian dirinya kurang. Skala bergeser sedikit lebih dekat ke keseimbangan, meskipun sosok humanoid itu masih menatapku dari beberapa kaki ke bawah. Jadi, aku selaras sekarang, kata aku, merasa pemahaman datang sedikit lebih mudah. Waktu mungkin panah, tapi aku bisa memperlambat penerbangannya, bahkan membengkokkannya. Untuk memastikan bahwa kita tetap bersama cukup lama untuk menyelesaikan ini. Bahkan ketika aku mengucapkan kata-kata ini, kata-kata itu muncul di benak aku beberapa saat kemudian, ketika kami tidak bersama, dan konsentrasi aku terputus seperti tali yang putus. Sisiknya larut, dan sekali lagi, aku dan sosok itu berdiri di atas air. Kakiku merosot sedikit, baru saja memecahkan permukaan, dan angin eterik berputar-putar menjadi kekacauan yang tidak berarti, membawakan perselisihan dan kekacauan seorang seniman yang digambar dalam garis-garis ungu di langit ungu tua. Nafas tercekat di paru-paruku, dan setiap detak jantung yang semakin cepat berdenyut melalui air dan langit, angin eterik, dan bahkan sosok iblis raksasa mengawasiku dengan apa yang kupikir simpati. Kamu belum siap. Kehilangan konsentrasi sekarang akan menjadi bencana. Semakin keras aku mencoba untuk mempertahankan fokus aku, semakin keras hal itu tampaknya menolak aku. Apa yang terlalu kaku akan pecah di bawah paksaan. Apa yang terlalu lentur dan memungkinkan terlalu banyak kebebasan bergerak dapat robek atau terkelupas. Kontrol, keseimbangan, itulah dirimu, dan apa yang harus kau temukan. Aku mengatupkan gigi dan memejamkan mata, frustrasi karena gagal menghalangi penglihatan. Sesaat untuk menyesuaikan diri, untuk pulih, hanya itu yang aku minta, yang aku. Aku menelan ludah. Semuanya akan berakhir, kataku, hampir tidak berbisik. Tapi jika kita, saat kita menguasai Aefum, Vivum, dan Spacium, saat kita mencari wawasan tentang dekrit takdir, kita bisa mengendalikan kapan akhirnya. Nafasku kembali tenang. Aku membuka mataku dan menatap wajah sosok itu yang tidak jelas. Dan untuk setiap akhir, ada awal yang baru juga. Akhir tidak harus menjadi sesuatu yang ditakuti. Garis bergerigi menjadi lurus dan masa tak berbentuk mulai terbentuk. Itu adalah tempat yang sangat nyaman, yang membuatku ingin meringkuk dan tidur siang panjang di atas kepala ikatanku, kamar tidur Arthur dan Elijah di dalam perkebunan Helstea. Dengan posisi merangkak, aku melompat ke tempat tidur, berjalan melingkari bantal Arthur, lalu meringkuk di atasnya. Wanita itu beristirahat dengan anggun di kaki tempat tidur, memperhatikanku. Alam eterik, begitulah akhirnya, bukan? Aku merenung dengan mengantuk. Sebagai energi murni ketika segala sesuatu telah terpisah, alam semesta terpisah hingga ke dasarnya. Itu sebabnya aether begitu kuat untuk penciptaan sesuatu, tetapi juga mengapa reliktem direndahkan. Itu bertentangan dengan sifat tempat itu untuk mempertahankan bentuk dan fungsi. Dia mengangguk, matanya meninggalkanku dan berjalan mengelilingi kamar Arthur yang buram. Tapi itu mengingat apa itu? Aether, itu sebabnya kita bisa membuat bentuk mantra. Bahkan para Godrune, itu adalah ekspresi dari ingatan yang tersimpan, wawasan yang dimanifestasikan. Pengetahuan tentang bentuk mantra disimpan dalam peralatan buatan jin, tapi para Godrunes. Aku harus berhenti, untuk benar-benar berpikir. Itu menjadi sangat sulit. Aku hanya ingin istirahat, tidur. Alam eterik, semua pengetahuan tentang bentuk apapun yang pernah diambil Aether. Seperti Dewa Tidur. Saat pemahaman Arthur tentang dekrit tertentu tumbuh, Aether mengingat dan membentuk Godrune. Tapi ini hanya terjadi padanya. Karena hubungannya dengan Aether. Sisa jin mengatakan dia unik, bahwa Aether melihatnya sebagai saudara, dengan cara tertentu. Sekali lagi, anggukan sederhana. Di luar jendela Arthur, seekor burung hantu bertanduk terbang lewat. Tapi jika aku dalam bahaya sekarang, memahami ini tidak membantuku. Aku berhenti, melihat lebih dekat pada sosok itu. Dia adalah iblis wanita raksasa lagi, tetapi masih beristirahat dengan anggun di kaki tempat tidur, wajahnya yang lebar dan menakutkan diam dan waspada. Tapi dia terurai di tepi, dan sudah beberapa waktu sejak dia berbicara. Aku menjadi terganggu. Hubungan apapun yang menyatukan pikiran kami akan terlepas. Berdiri tiba-tiba, secara fisik aku menghilangkan rasa nyaman yang aku rasakan. Kenyamanan berarti kepuasan, dan kepuasan adalah kematian pertumbuhan. Dia pernah mengatakannya sebelumnya, wawasan membutuhkan risiko. Tapi lebih dari itu, pertumbuhan membutuhkan rasa sakit. Tempat tidur larut menjadi benang angin individu, dan aku mendarat dengan posisi merangkak di permukaan air. Dinding, jendela, dan perabotan yang ditarik angin sama-sama terbuka dan tertiup angin. Aku berdiri, kembali ke bentuk humanoidku sendiri. Iblis wanita menjadi naga lagi, setiap sisik berhembus dan terdistorsi. Garis-garis cerah angin eterik mengukir diri mereka sendiri ke dalam dinding batu jurang yang kasar. Air di bawahku mulai menyembur dan menggelembung saat bersinar dengan cahaya ungu yang terang. Dengan gerakan lambat dan terkontrol, aku mulai tenggelam ke lantai. Sensasi itu murni penderitaan mental, dan itu membangunkan aku dari kantuk aku sepenuhnya, mengatur pikiran aku pada tingkat seluler. Aku menghembuskan nafas yang mendesis penuh rasa sakit, membayangkan air yang berubah menjadi lava mendidihkan wawasan dari tulangku dan melepaskannya ke atmosfer di mana aku bisa melihatnya terwujud dalam pemandangan di sekitarku. Naga itu mengawasi dari atas, lehernya yang panjang menjulur ke bawah dari atas dinding jurang, ekspresinya tak terbaca.
Aku harus memahami kekuatan baruku atau aku akan mati, kataku, melafalkan soal itu seperti membaca dari sebuah buku. Jika aku mati, Arthur akan gagal mendapatkan wawasan tentang dekrit takdir. Aku membiarkan diri aku tenggelam lebih rendah, lava eterik sekarang sampai ke leher aku. Waktu adalah anak panah. Tapi melalui jalur Aefum, aku bisa mempengaruhi panah itu. Tekuk untuk menghindari atau menyerang target sesuka hati. Wawasan yang aku peroleh saat mengalami kehidupan masa lalu Arthur tertulis di jiwa aku. Aku menyelinap sepenuhnya di bawah permukaan. Rasa sakit menghapus setiap pikiran dan dorongan dari benak aku kecuali untuk satu ide langsung, reklamasi pemahaman bawah sadar tentang dampak Aefum dan Aether pada waktu. Aku harus menghubungkan kembali tubuh dan jiwa aku, memahami semua aspek diri aku yang kontradiktif. Aku mengerti bahwa aku adalah naga dan basilis, hasil dari garis Indrat dan Fritra. Ini adalah garis keturunan aku, tetapi ini bukan identitas aku. Aku memilih untuk menjadi sesuatu di luar salah satu dari mereka. Aku memilih untuk tidak takut. Aku menghargai bahwa aku adalah seorang Asura, yang disebut makhluk yang lebih besar, terikat pada manusia, yang lebih rendah. Arthur adalah pilihan ketiga, harapan terakhir, kenaikan umat manusia. Tidak ada rasa malu dalam pelayanan aku kepadanya, karena melaluinya gagasan tentang makhluk yang lebih besar dan lebih kecil akan menjadi tidak berarti. Aku menerima bahwa aku adalah ketertiban dari kekacauan, kelahiran kembali secara spontan, ikatan yang menahan yang tak terelakkan. Aku adalah apa yang tidak dimiliki oleh jenis aku yang lain, dapat diubah. Aku memiliki waktu aku, dan aku memberikan semua yang aku miliki, dan sekarang waktu aku telah tiba lagi. Aku wali dan penuntun, perhatian dan kemarahan, anak perempuan dan pasangan. Tapi aku bukanlah kesalahan ibuku atau alat ayahku. Aku bukan harta kakekku untuk ditimbun atau senjata untuk diayunkan. Aku menolak peran yang diminta dari klan kelahiran aku, dan aku menolak nama Indrat atau Fritra. Sylvie Leywyn. Aku menyembur dari lava eterik, menekan permukaannya yang menggelegak saat aku menyeret diriku ke tangan dan lututku, dan kemudian berdiri dengan gemetar. Dinding jurang runtuh, angin berputar seperti batu yang memantul satu sama lain lalu terbang menjauh seperti burung dan kupu-kupu. Tanah kembali mulus seperti cermin, dan angin mereda, lalu menghilang seluruhnya. Aku berdiri sendirian di atas hamparan air yang tak terbatas di bawah langit eterik yang tak berujung. Sosok itu tidak terlihat dimanapun, meski kupikir aku masih bisa merasakannya seperti napas di tengkukku. Bayanganku menatapku dari lantai, sosok yang lebih tinggi dan ramping yang telah kumasukkan ke dalam, wajahku lebih tajam, lebih tua, seperti wajah Arthur, rambut dan mata kami hampir membuat kami terlihat seperti saudara kembar. Aku menunduk, mengintip lebih dekat. Ada lebih banyak Arthur dalam bayanganku daripada yang kuingat, hampir seolah-olah. Aku terkesiap, tenggelam ke tangan aku, menatap. Dalam bayanganku, Arthur balas menatapku. Baik tapi serius, mendesak tapi sabar. Dia berbicara perlahan, dengan tenang, memanggilku. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi aku bisa mengerti maksudnya. Mereka membutuhkan aku. Dia membutuhkan aku. Lantai air menggembung ke atas. Tangan Arthur, suaranya, kehadirannya mendorong ke dalam dunia mental yang membuatku terjebak di dalamnya. Aku membiarkan tanganku tenggelam ke dalam air dan menjalin jari-jariku dengan tangannya.